Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6. Adapun materi kita pada pertemuan kali ini adalah kisah teladan Ashabul Kahfi. Namun sebelum kita melanjutkan pembahasan materi ini, mari kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin. Kisah Ashabul Kahfi ini disebutkan dalam Quran Surat Al-Kahfi ayat 9-26. Ashabul Kahfi merupakan kisah perjuangan 7 orang pemuda yang menyelamatkan keyakinannya kepada Allah yang Maha Esa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yang artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Al-Kahfi ayat ke-13. Mereka hidup di negeri Syam yang dikuasai bangsa Romawi. Jadi pada zamannya bangsa Romawi ini adalah bangsa yang terkenal memiliki pasukan yang sangat kuat dan pemberani. Mereka menjajah berbagai negeri di sekitar tanah mereka. Saat itu, Syam diperintah oleh Raja Romawi yang bernama Dakyanus. Raja tersebut adalah raja yang zalim dan amat kejam. Dakyanus ialah seorang penyembah berhala yang amat fanatik. Ia menyebar mata-mata ke seluruh negeri Syam untuk mengetahui orang-orang yang tidak menyembah berhala. Jika orang suruhan Dakyanus menemukan anggota masyarakatnya yang tidak menyembah berhala seperti yang dilakukan Dakyanus, mereka akan dibawa ke hadapan Dakyanus dan akan dibunuh. Dakyanus ini adalah seorang penyembah berhala. Dakyanus akan membunuh setiap orang yang tidak mau menyembah berhala. Di tengah masyarakat ada sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Mereka berjumlah 7 orang dan mereka tidak suka akan kepemimpinan Raja Dakyanus. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar meskipun bertentangan dengan mayoritas masyarakat ketika itu. Merekalah yang disebut dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi mengambil keputusan untuk menghindari kerajaan Dakyanus dengan meninggalkan negeri mereka. Mereka yakin meninggalkan negeri ini adalah cara yang benar untuk mempertahankan keimanan mereka. Maka untuk menyelamatkan diri dan keyakinannya, 7 orang pemuda ini kemudian mengungsi dan bersembunyi di sebuah gua. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti selama perjalanan. Nama anjing tersebut adalah Kitmir. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah gua yang cukup luas sehingga mereka bisa tinggal dengan nyaman di dalamnya. Kemudian mereka memutuskan untuk berlindung di dalam gua tersebut demi menyelamatkan akidah dan keyakinan mereka. Ketika pemuda-pemuda itu berlindung di dalam gua, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Artinya, ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Surah Al-Kahfi ayat ke-10. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengabulkan doa mereka dan memudahkan urusan mereka. Tiba-tiba mereka merasakan lelah yang sangat kuat. Mereka pun menjadi mengantuk. Allah Subhanahu wa taala menidurkan mereka di dalam gua tersebut selama 309 tahun seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Quran Surat Al-Kahfi ayat 25. Dan menariknya bahwa tubuh dari ketujuh pemuda ini tidak rusak dimakan waktu. Ashabul Kahfi tidur di dalam gua dengan mendapat perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sinar matahari tidak masuk ke dalam gua sehingga tidak langsung mengenai tubuh mereka. Akibatnya, tubuh mereka tidak rusak. Dengan demikian, mereka pun tidak merasa kepanasan dengan sengatan sinar matahari. Dengan begitu, orang dari luar mengira bahwa gua tersebut tidak berpenghuni. Sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tak terasa 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan ketujuh pemuda ini dengan tubuh utuh seperti sebelum mereka tertidur. Dengan perut yang lapar, mereka bertanya-tanya tentang berapa lama mereka sudah tertidur. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa mereka tidur selama 1 hari dan ada yang mengatakan mereka tidur selama setengah hari. Untuk mengetahuinya, salah satu dari mereka pergi ke kota dengan membawa uang untuk membeli makanan. Mereka pun memperingatkannya agar berhati-hati supaya tidak ada yang tahu tentang keberadaan mereka. Apa yang didapati salah seorang Ashabul Kahfi tersebut? Ternyata ia mendapati negeri yang dahulu dipimpin oleh Daqyanus sudah berubah. Penduduk dan pemerintah pun telah berganti. Akhirnya sampailah mereka di pasar. Pemuda tersebut membeli makanan dengan uang yang dimilikinya. Pedagang pun terheran-heran karena uang yang diberikan adalah uang yang sudah tidak berlaku sejak lama. Pedagang pun bertanya-tanya dari mana asal mereka karena belum pernah melihat mereka di pasar. Penduduk di sana tidak mengenali mereka, juga tidak seorang pun yang dia kenal dari penduduk negeri tersebut. Akhirnya pemuda tersebut bergegas pergi dan kembali kepada pemuda lainnya yang berada di dalam gua. Penduduk pun melaporkan kejadian tersebut kepada raja. Kemudian raja memutuskan untuk menelusuri kepergian pemuda asing tersebut sampai ke gua. Di depan pintu gua tampak seekor anjing besar mati. Dan sesampainya di gua, para pengawal melihat ketujuh pemuda tersebut sudah meninggal dunia untuk selama-lamanya. Peristiwa Ashabul Kahfi yang tertidur di dalam gua selama 309 tahun dan kemudian dibangunkan oleh Allah ini merupakan pembuktian akan datangnya hari kiamat. Seperti yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala,
Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka, agar mereka tahu bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 21. Rangkuman. Ashabul Kahfi merupakan kisah 7 orang pemuda dan seekor anjing yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 309 tahun. Ashabul Kahfi adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meyakini bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Mereka teguh di atas keyakinan yang benar, meskipun harus bersembunyi di gua untuk menyelamatkan dirinya. Kisah Ashabul Kahfi ini memberikan keteladanan kepada kita tentang keteguhan pendirian dan keimanan dalam mempertahankan iman dan kebenaran sekalipun mendapat ancaman dari penguasa yang zalim. Alhamdulillah, demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.